terkesan bahwa Baradae ini adalah tokoh yang paling menarik perhatian. Bahkan sebagai tokoh yang paling kuat, paling sakti, dianggap melebihi jenderal kekuatannya, saktinya. Mengapa begitu? Itu Mas, saya kan baca komentar daripada pemirsa kita ya. Itu yang tentang gitu. Wah, sakti bener tuh Bapak itu Baradae itu ya. Sakti lebih kuat daripada jenderal. Yang dua itu saya sudah jenderal sudah dinonaktifkan ya. Dia belum bintang 2, bintang 1 dan Kapolres sudah dinonaktifkan. Ini kok belum kan gini. Dia kemarin waktu mau diperiksa Komnas HAM, beritanya sudah rame. Komnas HAM juga udah ngomong akan meriksa ini gitu. Terus dia datang ke situ, dikawal polisi banyak Mas. Itu kalau bukan jenderal apa enggak dikawal orang banyak kan? Terakhir itu tadi bisa menghilang dan tumbuh lagi, menghilang lagi. Itu jadi dibilang sakti itu menurut saya. Oke, makasih Mas Haryanto. Mas Susno saya tanya nih. Apa sih peran Baradae dalam kasus laporan yang pertama dari keluarga jenderal ini yang menuduh adanya pelecehan seksual dan penodongan? Iya kan dia mendengar teriakan, terus begitu dengar teriakan kan diancam katanya karena terancam. Tapi apapun juga kan mati. Kalau mati maka wajib dijadikan dia tersangka. Kalau seandainya dia nantinya akan bebas, tidak bisa dibebaskan oleh polisi. Penyidik harus. Yang bebaskan siapa? Ya hakim. Di sidang pengadilan. Di sidang pengadilan bahwa dia betul-betul notwear atau apa gitu kan. Hanya dua kan. Kalau nggak notwear kan overmal. Ya. Maksudnya Mas menerangkan bela diri itu ya? Iya. Orang. Tapi bisa menebak pasti sudah diperiksa. Kenapa? Ya karena dia keterangan yang saya bela diri nembak 5 kali itu dari siapa kalau bukan dari keterangan saksi kan? Ini hanya dugaan kita ya. Dengan adanya keterangan kayak gitu tuh udah pasti itu sudah pernah diperiksa. Cuman polisi kan nggak mau memberitakan. Karena itu nanti dianggap mengganggu jalannya penyidikan. Nah itu lucunya Mas. Tapi penyidikan sudah sampai hampir final. Karena dibilang bahwa itu skenario ini kayak gini, nembak-nembak itu kan jadi penyidikan sudah selesai. Nggak usah diganggu. Kalau sebetulnya kalau dari situ diumumkan bahwa oh kita sudah meriksa saksi, ibu diperiksa, bapak diperiksa, ini diperiksa. Dan kemudian hasilnya adalah terjadi itu tembak-menembak tapi dia bela diri. Itu barangkali ya, kalau uraiannya kayak gitu, publik tidak akan bertanya-tanya Mas. Ini sudah ada 2 jenderal, jabatan jenderal itu jabatan tinggi. Wah, ya. Dinonaktifkan. 1 Kapolres dinonaktifkan. Iya. Ya. Itu dinonaktifkan, kita akan menduga nih sebagai tindak lanjut atas kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Dan sekaligus untuk menghilangkan hambatan psikologis untuk pemeriksaan kasus ini. Tapi pertanyaannya kenapa Baradae ini tidak ditetapkan sebagai tersangka? Tidak ditetapkan sebagai tersangka. Nalar kita, logika kita, dia menembak, ada yang mati, kan jadi tersangka. Perkara nanti ada alasan. Itu nalar umum ya, nalar umum bukan nalar kita loh. Bukan. Nalar umum ya. Dan undang-undang menyatakan seperti itu. Dan kita tidak mengejas. Apakah ini bisa dikatakan sebagai bukti bahwa Baradae itu sakti, Mas? Iyalah. Yang nomor 1, itulah bukti yang ditunjukkan oleh publik bahwa dia itu sakti. Itu kan, yang jenderalnya saja sudah dinonaktifkan kok. Kok dia hanya prajurit paling bawah tidak dinonaktifkan kan kira-kira gitu. Saya kira pendapat itu ya pasti beredar ya. Tapi yang jelas bukan itu, bukan karena dia anak emas kan? Bukan karena saktinya itu, bukan Mas. Nah, jadi 3 pembesar ya, itu dinonaktifkan itu karena dianggap itu nanti akan menjadi kendala kelancaran daripada hambatan psikologis gitu. Tapi kalau Baradae itu mau dinonaktif, mau dipecat, mau itu nggak ada pengaruhnya Pak dengan penyidikan ini. Karena tamtama. Jadi tidak ada pemikiran untuk memecat dia. Kalau memecat dia paling nanti kalau sudah terbukti dia salah, nah itu baru dipecat pakai kode etik. Adapun pada Baradae itu menurut saya itu ya bukan karena sakti, tapi karena memang selama ini Pak statusnya kan dari pertama sampai LP yang pertama maupun sampai LP yang kedua kan belum jadi apa Pak, belum entah jadi saksi apalagi jadi tersangka kan kita belum dengar. Di LP yang kedua itu apakah sudah diperiksa atau belum Mas? Kabarnya belum itu. Nah, justru inilah saya kira yang membuat orang jadi bingung Mas Bukti. Ya itu jadi pertanyaan-tanya. Apakah ada sesuatu hadiah atau kebaikan kepada Baradae ini selain sakti?
supaya dia hatinya enak, hatinya tenang, ya nggak usah jadi tersangka atau gimana, Mas? Oh, sangat antusias terhadap penanganan kasus ini. Kira-kira menurut Mas Susno, ini endingnya nanti bagaimana, Mas? Ya gimana nggak bertanya-tanya, Mas Arianto udah jelaskan, kok jenderal saja sudah dinonaktifkan dan dicopot dari jabatannya, Kapolres saja udah dicopot. Baradae malah statusnya belum sama sekali menjadi tersangka.